Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23 dengan judul perikop murid yang dikasihi Yesus. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita baca ini berisi percakapan lanjutan dari perikop sebelumnya antara Yesus dan Petrus. Jika sebelumnya Petrus telah diberitahu bahwa tugasnya ialah menggembalakan domba milik Allah dan kemudian ia juga akan dibawa ke tempat yang tidak ia kehendaki, maka sekarang Petrus mengajukan pertanyaan tentang apa yang akan menjadi tugas dan bagaimana masa depan Yohanes, yaitu murid yang dikasihi oleh Yesus. Yesus kemudian menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau," Petrus maksudnya, "ikutlah aku." Nah, jawaban ini bukan berarti bahwa Yohanes akan tetap hidup sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Tetapi Yesus ingin memberitahu Petrus bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi kepada Yohanes atau juga orang lain. Sebaliknya, Petrus hanya perlu setia mengikuti Yesus dan melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah, saudara, cara berpikir Petrus terkadang juga seperti apa yang kita pikirkan. Ada kalanya kita berpikir, jika Tuhan mempercayakan saya sesuatu, maka orang lain juga harus mendapatkannya. Atau jika saya tidak menerima apa yang orang lain terima, maka kita bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan saya? Mengapa saya tidak menerima juga? Nah, orang yang seperti ini cenderung sibuk dengan apa yang orang lain lakukan, dan akhirnya dia melalaikan tanggung jawabnya sendiri. Nah, Yesus sendiri ingin agar kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang berbeda bagi tiap orang. Allah juga akan memberkati setiap orang dengan cara yang berbeda-beda, sehingga kita tidak perlu meributkan atau merepotkan diri tentang hal tersebut, karena ini merupakan kedaulatan Allah. Tugas kita hanyalah memastikan bahwa kita sudah mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, melalui jawaban Yesus untuk Petrus, kita diingatkan bahwa Allah telah memiliki rancangan yang berbeda dan pastinya terbaik bagi masing-masing orang. Kita dipanggil untuk bekerja sama melayani Tuhan sesuai dengan panggilan dan keahlian kita di bidang masing-masing. Tugas kita adalah mengikuti Yesus dan dengan setia mengerjakan bagian kita. Oleh sebab itu, marilah kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kita selalu melangkah sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah bagi saudara? Atau selama ini saudara lebih banyak berfokus pada tanggung jawab yang orang lain kerjakan? Jika belum dan saudara lebih banyak berfokus pada apa yang dikerjakan oleh orang lain, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan mengubahkan cara pandang saudara. Dan mari berdoa agar Allah menolong saudara agar selalu percaya pada rancangannya yang indah dan memberikan saudara kekuatan untuk selalu setia mengerjakan bagian saudara.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih penyertaan, perlindungan Tuhan sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang baik, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami hanya perlu mengerjakan bagian kami. Kami harus selalu berfokus kepada apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami menyibukkan diri dengan hal-hal lain, mengurusi orang lain, atau memperdulikan hal-hal yang tidak penting. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk berfokus pada apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kami dan mengerjakannya sebaik mungkin. Tuhan, kami juga menyerahkan apa yang akan kami kerjakan hari ini, semua aktivitas kami, baik itu pekerjaan kami dan mungkin ada banyak hal yang akan kami kerjakan. Tuhan yang akan menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.